Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan video saya. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Kali ini saya berada di kawasan wisata Candi Penataran Blitar, pemirsa. Candi Penataran ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Candi Penataran ini disebut juga Candi Pala yang didirikan oleh Raja Srengga dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200, pemirsa. Nah, yang menarik dari Candi Penataran ini adalah yang pertama, Candi Penataran ini adalah candi yang paling besar se-Jawa Timur, paling besar dan paling luas. Yang kedua, Candi Penataran ini dibangun atau dipakai oleh 3 kerajaan besar. Yang pertama Kerajaan Kediri, yang kedua Kerajaan Singosari, dan yang ketiga Kerajaan Majapahit. Pemirsa, depan saya ini adalah gerbang untuk masuk ke Kompleks Candi Penataran. Nah, di gerbang ini ada 2 arca besar yang disebut dengan Dwara Pala. Ini katanya atau mitosnya itu arca ini menjaga kompleks candi. Jadi arca ini atau arca Dwara Pala ini letaknya ya di sini sudah ratusan tahun, pemirsa. Jadi bukan dipindah ke sini, bukan, tapi memang ya di sini letaknya. Nah, di bagian lain dari kompleks Candi Penataran ini, bagian selatan ini ada pohon yang khas yang ada di lingkungan Candi Penataran ini, yaitu pohon mojo atau maja nih ya. Pohon ini sudah ada juga sejak zaman Majapahit dulu sudah ada ini. Buah maja ini rasanya pahit, pemirsa. Karena itu ceritanya atau legendanya, nama Majapahit ini berasal dari buah mojo atau maja yang rasanya pahit, sehingga jadi satu menjadi Majapahit atau Mojopahit. Berdasarkan literatur yang saya baca, Candi Penataran ini terbagi menjadi 3 bagian, pemirsa. Yang pertama adalah untuk bagian depan, itu disebut Balai Agung atau juga disebut Pendopo Agung. Nah, yang kedua adalah bagian tengah, dan yang ketiga bagian belakang. Nah, di bagian depan ini atau yang disebut Pendopo Agung atau Balai Agung ini dipakai untuk menerima tamu, untuk musyawarah, dan untuk beristirahat raja dan bangsawan lainnya, dan kadang-kadang untuk upacara keagamaan. Di bagian depan ini ada sebuah candi yang disebut, nah ini adalah Candi Brawijaya ya. Candi Brawijaya atau juga disebut Candi Angka Tahun, karena di situ ada atau tertulis angka tahun di baratnya candi ini. Ada yang nyebut Candi Ganesha karena di dalamnya ada patung Ganesha. Ini Candi Brawijaya yang dipakai untuk lambang Kodam Brawijaya nih, pemirsa ya.
ini adalah Candi Brawijaya pemirsa. Ini saya dekatkan, ini gambarnya. Ini Candi Brawijaya kelihatan masih utuh kalau dibandingkan dengan candi yang lain. Ini yang paling utuh, ini yang paling baik ini ya. Di dalamnya itu ada sebuah patung Ganesha. Nama Brawijaya dipakai untuk nama Kodam Brawijaya pemirsa. Nah, yang kemudian yang ini adalah Candi Naga. Ini terletak di bagian tengah. Ini sudah bagiannya sudah runtuh nih ya, hilang. Ini dipakai untuk pemujaan pemirsa. Dikatakan Candi Naga karena di bagian dindingnya itu ada lukisan naga. Dan yang paling belakang adalah Candi Induk atau candi yang paling besar ini. Ini candi yang paling sakral menurut informasi yang saya peroleh. Yang paling tinggi ya, yang paling tinggi di antara candi yang lain, ini yang paling tinggi, pakai untuk acara pemujaan kepada dewa nih. Itu udah dulu pemirsa ya. Dulu dipakai untuk pemujaan kepada para dewa. Ini candi yang paling besar ini. Nah, ini pelataran yang paling atas nih, saya naik di atas candi yang paling besar ini. Ini dipakai untuk pemujaan, ini katanya yang paling sakral. Candi Penantaran ini candi Hindu pemirsa ya. Jadi yang dipuja oleh orang Hindu itu adalah Dewa Siwa, itu dulu ya. Tapi saya juga mendengar di sini juga yang dipuja saat itu adalah Dewa Girindra atau Dewa Gunung ya. Jadi Dewa Gunung, terutama yang dekat ini adalah Dewa Gunung Kelut. Karena Gunung Kelut itu sudah meletus sejak ratusan tahun lalu. Gunung Kelut sudah meletus dan menimbulkan atau mengakibatkan bencana yang besar di wilayah Blitar pemirsa. Nah, di dinding candi belakang ini, candi yang induk ini, ada relief yang ada di Candi Penantaran ini ternyata menggambarkan sebuah cerita pemirsa. Antara lain ada cerita Ramayana dan cerita tentang Prabu Krishna. Di relief itu lukisan timbul di dinding candi ini. Di samping Candi Induk ini ada sebuah prasasti pemirsa atau batu bertulis yang menceritakan tentang berdirinya Candi Palah ini ya. Tujuannya untuk apa dan kapan didirikan, ini ditulis dalam prasasti tadi. Selanjutnya di bawah bagian Candi Penantaran ini, turun ke bawah bagian paling belakang,
ini menuju ke sebuah kolam kecil atau yang disebut dengan patirtan. Katanya patirtan ini dipakai untuk bersuci atau mungkin mandi sebelum melaksanakan upacara keagamaan saat itu. Itu pemirsa ya, itu jalan menuju ke kolam atau patirtan ini menurun. Ini ada beberapa pengunjung yang sedang menyaksikan patirtan. Nah, ini kolamnya pemirsa. Kadang-kadang ada beberapa pengunjung yang datang ke sini untuk mengambil airnya atau kadang-kadang membasuh muka. Kata penduduk yang saya temui, air di sini katanya itu bisa membuat orang awet muda atau kadang-kadang bisa menyembuhkan penyakit, itu katanya pemirsa ya. Saya tidak tahu sendiri. Ini airnya jernih sekali. Ini ada ikannya. Nah, di dalam kolam ini ada koin yang dibuang oleh pengunjung, katanya untuk keberuntungan. Ini orang sini ini tidak ada yang berani mengambil ikan yang ada di kolam ini kan. Katanya takut kena sial atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pemirsa. Nah, air di sini anehnya itu tidak kering pada musim kemarau, dan kalau hujan tidak meluap